Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang cara meluapkan perasaan kita agar kita bisa merasa lebih tenang. Ya, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu reply di komen di episode podcast pengembangan diri. Ini dari Susi. Dia nanya kayak gini, "Kak, mau tanya, gimana sih cara kita ngeluapin rasa yang kita rasakan? Apapun itu yang ada di kepala, yang habis itu bisa semangat lagi. Keadaan bisa sedikit jadi lebih baik. Saya orang yang menginginkan ketenangan." Ya. Jadi Susi, kalau yang saya tangkap pertanyaan dari Susi ini, Susi saat ini lagi banyak banget pikiran yang mau diluapkan, yang mau dikeluarkan, dan dia ingin bisa merasa lebih tenang. Mungkin karena pikiran-pikiran tersebut cukup mengganggu dirinya, jadi dia mau keluarkan. Nah, pertanyaannya gimana caranya bisa mengeluarkan perasaan ataupun pemikiran-pemikiran dalam pikiran kita sehingga kita bisa merasa lebih tenang? Ada dua cara yang bisa kamu lakukan, yang mana ini juga saya lakukan untuk bisa meluapkan perasaan, membuat saya lebih kalem, membuat saya lebih tenang, dan bisa membuat keputusan jadi jauh lebih baik. Ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya mau kasih tahu buat kamu yang mau meningkatkan karirmu dengan lebih cepat, saya ada satu buah free webinar namanya Success at Work. Itu saya kolaborasi dengan Samuel Ray, penulis buku Lagi Probation dan juga Anak Kantoran. Kita akan ngebahas tentang 3 hal. Yang pertama tentang gimana cara mempercepat ataupun mengakselerasi karirmu. Yang kedua gimana caranya mengatasi rasa bosan, rasa jenuh ketika di dalam pekerjaan. Dan yang ketiga gimana cara menghadapi lingkungan yang toksik. Kamu bisa pelajari hal tersebut secara gratis. Kamu bisa masuk dalam selfdev.id/webinar ya, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Webinarnya itu tanggal 5 November ya, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke? Nah, lalu gimana sih caranya agar kita bisa meluapkan perasaan ataupun pemikiran di dalam pikiran kita atau dalam diri kita agar kita bisa lebih tenang gitu, agar kita bisa lebih lega gitu. Nah, saya dulu ketika belajar psikologi, saya juga mempelajari tentang gimana caranya agar bisa lebih tenang, lebih kalem, seperti itu. Nah, jadi memang pemikiran-pemikiran dalam diri kita ataupun perasaan dalam diri kita itu perlu kita bisa ekspresikan. Itu perlu kita bisa keluarkan sehingga kita bisa merasa lebih lega. Ibaratnya kalau kamu mikirin sesuatu atau merasa sesuatu, kamu keep dalam dirimu terus, ya akhirnya kamu terus yang akan merasakan hal itu dan mungkin istilahnya akan mumet sendiri kayak gitu. Kita perlu bisa ekspresikan, kita perlu bisa keluarkan. Nah, gimana caranya untuk kita bisa meluapkan perasaan tersebut? Kalau dari saya, yang pertama, kamu bisa ngobrol dengan orang terdekatmu, atau biasa yang disebut dengan curhat gitu, curahan hati gitu kan. Ketika kita melakukan curhat, kita bisa share ke mereka apa yang kita rasakan, challenge kita apa, kayak gitu. Dan biasanya ketika kita udah ngobrol sama orang, itu kita merasa lebih lega gitu. Karena kenapa? Karena kita udah mengeluarkan apa isi hati, apa unek-unek kita udah keluarkan, sehingga kita merasa lebih lega gitu. Ya, mungkin kamu pernah merasakan gitu, ketika ngobrol sama orang, terus misalnya saling curhat, saling cerita. Ketika selesai ngobrol, ketika selesai cerita, itu ada perasaan lebih lega, lebih enak kayak gitu. Karena ya tadi, kamu udah ngobrol, kamu udah mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Oke, jadi ibaratnya itu keluar tuh apa yang kamu rasakan. Ya, terus tapi di satu sisi, misalnya contoh dulu saya sendiri ketika waktu kuliah itu, saya adalah karena saya seorang introvert, terus terang saya
tidak punya terlalu banyak temen buat diajak ngobrol kayak gitu. Dan orang-orang terdekat saya ya memang tidak selalu available untuk saya cerita juga, dan terkadang saya merasa malu juga kalau saya curhat, saya cerita itu kadang saya malu kayak gitu. Ada perasaan dalam diri saya yang apa ya? Saya nggak mau terlihat lemah kayak gitu, makanya saya kadang-kadang nggak mau cerita juga gitu. Dan kadang sama orang tua pun saya terkadang nggak mau cerita karena takut kalau cerita dengan mereka itu jadi pikiran buat mereka gitu. Meskipun ya dalam konteks tertentu ya saya pasti tetap ngobrol, saya tetap cerita. Terus yang saya lakukan adalah satu cara yang bisa kamu lakukan tanpa perlu bisa ngobrol dengan orang lain, yaitu adalah kamu bisa menulis. Kamu bisa menulis apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Kamu bisa curhat di kertasmu, di bukumu, kamu tuliskan. Itu akan memberikan efek efek terapi yang kurang lebih sama, dimana kamu bisa mengeluarkan, bisa meluapkan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan kamu akan merasa jauh lebih lega ketika sudah melakukannya. Tentang menulis ini nanti di episode minggu depan saya juga akan up untuk episode kolaborasi dengan salah satu teman saya, namanya Iqbal HP ya, Iqbal Haryadi. Dia seorang VP Communication dari Kita Bisa, juga CEO Proud Project. Dia juga menerapkan hal yang sama ternyata. Dia juga rutin menulis karena ketika dia menulis dia lebih mengenal diri sendiri, dia lebih bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah itu efeknya sangat-sangat luar biasa. Jadi cara kedua yang bisa kamu lakukan adalah dengan menulis. Oke? Mungkin itu ya, semoga menjawab ya Susi. Jadi cara pertama kamu bisa lakukan dengan cara kamu bisa cerita dengan orang terdekatmu. Tapi kalau kamu gak punya banyak teman atau sahabat, kamu bisa dengan cara menulis. Tuliskan apa yang kamu rasakan, tuliskan apa yang kamu pikirkan, curhatlah maksimal mungkin, seluap-luapnya kamu luapkan di kertas tersebut. Oke, semoga bermanfaat.